Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan 3 aturan perankingan bagi sahabat-sahabat PPK Guru 2023. Hal ini juga terkorelasi dengan beberapa informasi sebelumnya ya sahabat-sahabat untuk peluang kelulusan bagi P3K Guru 2023. Berikut untuk ulasan lengkapnya. 3 aturan perankingan PPK Guru tahun 2023 penentu kelulusan dan penempatan PPK Guru 2024. Dikutip langsung dari naikpangkat.com. Setelah peserta pendaftaran PPK Guru melakukan seleksi kompetensi melalui CAT BKN, yang tidak kalah ditunggu-tunggu adalah apakah nanti akan dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan. Simak aturan perankingan PPK Guru tahun 2023. Nah, tepat sekali dalam hal ini ya sahabat-sahabat, ada 3 aturan perankingan. Yang pertama adalah perankingan include urutan penempatan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kategori peserta dalam PPK Guru 2023 terbagi menjadi beberapa kategori, dan pastinya untuk kelulusan serta penempatan akan diutamakan bagi pelamar kategori P1. Dalam kategori P1 juga terdapat urutan prioritas yaitu THK2, honorer sekolah negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Sehingga karena untuk prioritas P1 sudah pasti akan mendapatkan penempatan, untuk urutan penempatannya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, P1 akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan ijazah atau sertifikat yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia. Selanjutnya yang kedua, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak dapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Yang ketiga, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan kategori pelamar urutan prioritas yaitu THK2, honorer sekolah negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Selanjutnya, apabila terdapat dalam satu kategori memiliki nilai yang sama, maka mempertimbangkan nilai hasil kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, wawancara, dan usia. Baru kemudian apabila masih ada formasi yang tersedia atau kuota masing-masing tersedia dapat diisi oleh peserta P2 dengan hasil perankingan terbaik dan kemudian P3 hingga seterusnya. Yang kedua, perankingan dilakukan per mapel per instansi. Dalam penentuan ranking berlaku untuk bersaing sesama guru mapel dalam satu instansi. Misalnya saja dalam kasus ini adalah formasi untuk guru PAI, pendidikan agama Islam, di salah satu pendidikan di kabupaten atau kota. Jumlah formasi yang tersedia sebanyak 16 guru PAI yang nantinya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan kabupaten kota tersebut. Dengan jumlah peserta pelamar adalah 21 guru yang terdiri dari P1 dengan 2 pelamar, P2 1 pelamar, P3 8 pelamar, dan P4 dengan 10 pelamar. Sehingga untuk kelulusan atau penempatan yaitu P1, P2, P3 sudah pasti akan mendapatkan penempatan karena masih ada kebutuhan formasi. Kemudian sisanya 5 formasi yang masih kosong akan diperebutkan oleh peserta P4 dengan peringkat terbaik dari 10 orang itu tadi ya sahabat-sahabat. Yang tiga, perankingan berdasarkan hasil seleksi mengaku mekanisme seleksi masing-masing atau mengacu ya. Sebagai informasi bahwa untuk penempatan PPK Guru 2023 ini terdapat 2 mekanisme yang berbeda, yaitu yang pertama, mekanisme penempatan guru PG tahun 2021 untuk guru P1. Ini hampir sama ya sahabat-sahabat, diprioritaskan untuk P1. Individu prioritasnya adalah THK2, honorer sekolah negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Pada terdapat dalam satu kategori memiliki nilai yang sama, maka dipertimbangkannya adalah manajerial, sosiokultural, wawancara, dan usia. Yang kedua, mekanisme seleksi menggunakan CAT P2, P3, dan P4. Seleksi menggunakan CAT dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi PPK Guru setelah penempatan untuk P1. Selanjutnya, seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi tersebut paling banyak 3 kali dari jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi akan melanjutkan seleksi wawancara. Individu ditempatkan tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak dapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan formasi tersedia. Untuk THK2, P2, kemudian honorer sekolah masa kerja lebih dari 3 tahun, P3, dan lulusan PPG atau guru non-ASN menjadi P4. Kemudian jika masih ada perebutan posisi penempatan formasi akan mempertimbangkan bobot nilai hasil seleksi CAT BKN, kompetensi teknis 50%, manajemen sos 30%, dan wawancara 20%. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Jika ada yang kurang jelas silahkan berkomentar di bawah video ini. Ada kurang biasa maaf, pantau informasi terbaru hanya di ASN News. See you next.